Bayangkan, dua negara yang serumpun, satu bahasa, satu budaya. Tapi di tahun 1963, mereka bukan saudara, mereka musuh. Di hutan lebat Kalimantan, pasukan dari dua bangsa ini saling memburu dalam perang rahasia yang nyaris mengguncang Asia Tenggara. Inilah kisah konfrontasi Indonesia-Malaysia, perang yang tak pernah resmi diumumkan, tapi nyata di medan tempur. Pada awal tahun 1960-an, Asia Tenggara sedang bergolak. Kolonialisme mulai runtuh dan negara-negara baru lahir setelah berabad-abad dijajah. Tapi kemerdekaan tak selalu berarti kedamaian. Di tahun 1963, Inggris punya rencana menyatukan beberapa wilayah jajahannya, Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak menjadi satu negara baru bernama Federasi Malaysia. Rencana ini tampak indah di atas kertas, tapi tidak bagi Presiden Soekarno. Kecurigaan Soekarno. Soekarno melihat proyek Federasi Malaysia bukan sekedar penyatuan bangsa serumpun, melainkan strategi Inggris untuk tetap berkuasa lewat boneka baru bernama Malaysia. Inggris memang sudah lelah mengurus jajahannya, tapi bukan berarti mereka mau kehilangan pengaruh di Asia Tenggara. Soekarno marah. Dalam pidatonya yang terkenal, ia berkata lantang, "Kita tidak akan membiarkan negara boneka kolonial berdiri di depan rumah kita sendiri." Bagi Soekarno, ini bukan sekedar politik, ini harga diri bangsa. Indonesia baru saja bangkit dari penjajahan, dan dia tidak mau melihat penjajahan gaya baru muncul di depan mata. Lahirnya konfrontasi. Dari sinilah istilah konfrontasi lahir. Soekarno menyerukan Ganyang Malaysia. Kata Ganyang, yang berarti hancurkan, menjadi semboyan yang membakar semangat rakyat Indonesia. Namun jangan bayangkan perang besar dengan tank dan pesawat tempur. Konfrontasi ini lebih seperti perang bayangan. Operasi rahasia, penyusupan, sabotase, dan perang propaganda. Pasukan Indonesia menyusup ke wilayah Malaysia, terutama di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak. Beberapa operasi bahkan dilakukan di Tanah Melayu dan Singapura, membawa suasana tegang luar biasa di kawasan itu. Perang di hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan menjadi saksi bisu pertarungan dua bangsa serumpun. Prajurit Indonesia, banyak dari mereka masih muda, menyeberangi sungai-sungai besar dan rawa dalam misi rahasia. Mereka hidup berhari-hari di hutan hanya berbekal semangat dan sedikit logistik. Sementara di sisi lain, Malaysia mendapat dukungan militer dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Bayangkan, pasukan dari negara-negara persemakmuran itu berhadapan dengan pasukan Indonesia di tanah yang sama-sama mereka sebut rumah. So, perang ini tak besar, tapi nyata. Puluhan tentara gugur di kedua pihak, dan ratusan warga sipil ikut jadi korban. Namun yang paling berat bukan senjatanya, tapi faktanya bahwa mereka sebenarnya bersaudara. Perang propaganda. Selain di medan tempur, perang juga terjadi lewat kata-kata. Radio-radio Indonesia siang malam menyiarkan propaganda. Malaysia adalah proyek neokolonialisme. Sementara media Malaysia membalas, Indonesia adalah pengganggu stabilitas kawasan. Rakyat di kedua sisi bingung, bagaimana mungkin dua bangsa serumpun bisa saling membenci begitu dalam. Tapi semua konflik pasti punya akhir. Setelah beberapa tahun ketegangan dan tekanan ekonomi yang berat, Soekarno akhirnya jatuh dari kekuasaan pada tahun 1966. Kekuasaan berpindah ke Soeharto, dan di masa awal pemerintahannya, Indonesia mulai membuka dialog damai dengan Malaysia. Pada tahun 1966, kedua negara menandatangani perjanjian normalisasi hubungan di Bangkok. Sejak saat itu, perang berakhir, dan perlahan, dua negara yang dulu bermusuhan mulai saling mendekat. Dari musuh jadi saudara. Hari ini, Indonesia dan Malaysia kembali bersahabat. Kita saling bekerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, bahkan budaya.
Tapi jejak konfrontasi itu masih tertinggal, menjadi pengingat bahwa persaudaraan bisa pecah jika kepercayaan hilang. Kita memang pernah berperang, tapi akhirnya sadar, garis di peta boleh memisahkan, tapi darah dan bahasa tetap menyatukan. Konfrontasi 1963 bukan hanya cerita tentang perang, tapi juga pelajaran tentang bagaimana politik memecah saudara, dan bagaimana perdamaian bisa menyatukannya kembali. Jadi, sebelum kita marah karena perbedaan, ingatlah dulu, dua bangsa serumpun pernah saling menembak, dan itu tak membawa siapapun ke kemenangan sejati. Relik cerita bukan sekedar tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana sejarah membentuk dunia kita hari ini. Kira-kira, misteri atau kisah apa lagi yang harus saya bahas selanjutnya? Tulis pendapat dan saran kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita pilihanmu yang akan saya ungkap di video berikutnya. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan waktu menuju kisah-kisah yang terlupakan. Sampai jumpa di video berikutnya.